Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan. Mari malam hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Dia di malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini jikalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami dan Engkau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang memampukan setiap kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Karena malam hari ini kami mau datang kembali. Biar Tuhan boleh penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi Tuhan. Karenanya malam hari ini kami mau buka hati kami. Biar Roh Kudus boleh bekerja malam hari ini melawat setiap kami dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu boleh melingkupi kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak terbatas. Dan setiap jalan-jalan Tuhan itu luar biasa. Kadang kami gak duga, kami gak sangka-sangka. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini, yuk rasakan kasih Tuhan. Biar hadirat-Nya boleh memenuhi-Mu malam hari ini, memenuhi kita semua tanpa terkecuali. Setiap hati, setiap yang datang pada Tuhan malam ini dengan satu kerinduan akan menemukannya. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu. Bersyukur kalau malam hari ini masih bisa bergabung. Walaupun mungkin situasi tidak sesuai yang engkau harapkan, mari tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu Yesus. Engkau yang menolong kami tepat pada waktunya. Kau tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Tak terbatas
kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas, kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas, kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, kasih-Mu, amin, tak terduga, jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, amin. Terima kasih Tuhan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang kami andalkan Tuhan. Tak terbatas, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga, jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, musim apapun yang sedang kau alami pada saat ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Terkadang kita berpikir cara-caranya Tuhan untuk menolong kita dengan kemampuan pemikiran kita. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa caranya Tuhan kadang gak terduga dari pemikiran kita. Karenanya mari sepenuhnya taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
Apapun situasinya, sesulit apapun kondisinya, mari taruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup, yang mampu. Bahkan yang mustahil sekalipun, bagi kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bangun imanmu malam hari ini, datang pada Tuhan secara pribadi. Yes. Dia rindu menjamahmu. Tuhan berdengarkan suaramu bagi umatmu malam hari ini Tuhan. Yes, Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di segala musim kami. Engkau selalu ada di setiap langkah kami. Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Yesus, Kau selalu ada. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Oh, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Ya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Ku percaya penuh kepadamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari dengan segenap hatimu. Yes. Alami kasih Tuhan. Ya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah. Ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Tak terbatas kasih, ya tak terduga, jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku. Karena kami percaya Engkau sanggup membuka jalan-jalan. Bahkan yang tertutup sekalipun, gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, amin, buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, yes, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, ya, mari dengan imanmu, dengan segenap hatimu. Yes, amin, amin. Bagi semua yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup,
buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini adalah ya etos kerja orang Kristen di dunia marketplace. Bapak Ibu, seringkali ya kita berpikir bahwa ibadah itu adalah di gereja. Oh, mau kemana? Mau ibadah, mau ke gereja. Sehingga kita lupa bahwa di pekerjaan kita juga itu adalah ibadah. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, itu adalah pelayanan kita, itu adalah ibadah kita. Ya, dan kita hari ini mau belajar bersama bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki integritas di dalam dunia marketplace. Supaya orang tidak ngomong begini, itu Bu kalau di gereja, hebat. Tapi di kantor apa? Tidur. Di kantor apa? Nyolong. Ya, di kantor apa? Ya begitulah. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang tadi disampaikan Pak Gembala. Amsal 22 ayat 29. Kita baca bersama firman Tuhan ini. Amsal 22 ayat 29, apa yang dikatakan firman Tuhan? 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau kita lihat, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, saudara, dikatakan kalau kita memiliki etos kerja, memiliki integritas dalam hidup kita, maka Tuhan akan bawa kita berdiri di hadapan raja-raja. Saya mau tanya, berdiri di hadapan raja-raja itu susah atau susah? Ya, kita pengen ketemu raja-raja nih, orang-orang penting. Ya, kira-kira gampang nggak saudara? Ya, kalau tidak ada value, nggak ada nilai, maka ya kita mungkin nggak akan dapat kesempatan. Bukan berarti dikatakan di sini orang-orang hina. Alkitab membeda-bedakan. Oh, kalau orang-orang hina itu, ya kenapa orang bisa menjadi hina? Ya karena dialah yang membuat nilai dirinya menjadi terhina, ya. Tapi ketika kita memiliki value dalam Tuhan, lalu bagaimana kita punya value supaya kita ini diperhitungkan oleh banyak orang, bahkan oleh raja-raja meminta nasihat. Saya mengambil satu contoh dalam Alkitab, ya, Yusuf. Ketika Yusuf mendapat mimpi, visi dari Tuhan. Akan ada visi besar bagi Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya Israel. Tetapi diawali dari sebuah mimpi. Alkitab berkata Yusuf itu di antara sesama saudaranya, dia anak yang paling disayang sama bapaknya. Dari kecil. Kenapa anak jadi paling disayang? Pasti karena dia punya nilai kan, punya value. Orang tua itu sayang sama anak itu biasanya anaknya yang memberontak. Enggak dong, anak yang nurut, yang manis, yang rajin ya.
Itu yang kita sayang karena ada value, ada sesuatu dalam dirinya. Ketika akhirnya Yusuf dapat mimpi, dia cerita kepada saudaranya, saya mimpi berkas-berkas gandummu itu sujud menyembah kepada berkas gandum saya. Marah keluarganya, saudaranya marah. Ya emang siapa sih lo? Kok bisa bilang kita nanti sujud menyembah kepadamu? Lalu mereka bilang ya udah kita bunuh aja dia, toh juga dia anak kesayangan papa. Ketika mereka mau bunuh dia, mereka bilang, kalau cuma bunuh nggak dapat duit. Lebih baik kita jual. Ada ya di sekeliling kita kadang keluarga, saudara ya yang punya niat jahat. Tapi yang penting kita membangun hidup kita di dalam firman Tuhan, ada value, maka Tuhan membalikkan keadaan itu bagi kita. Amin saudara. Lalu ya apa yang terjadi? Yusuf dibuang, dijual sebagai budak di Mesir. Alkitab berkata Yusuf hidup takut akan Tuhan. Ya, apa itu takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan. Ketika Yusuf dilihat Potifar, dia ini orang yang takut akan Tuhan, hati tuannya percaya kepadanya. Kenapa? Yusuf punya value, punya nilai, punya etos kerja. Dia takut Tuhan, jujur, rajin bekerja. Sehingga Alkitab bilang karena tuannya melihat dia memiliki integritas, maka dia mempercayakan semua miliknya kepada Yusuf. Ya, dipercayakan kunci kamarnya, dipercayakan kunci berangkasnya loh. Karena dia tahu Yusuf tidak mungkin mencuri. Alkitab yang mencatat karena Potifar melihat Yusuf hidup takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ada begitu banyak peluang dan kepercayaan yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara. Karena Tuhan yang menilai. Akhirnya saudara ketika satu saat Yusuf berpikir begini, wah saya sudah sampai pada mimpi yang Tuhan berikan untuk saya. Di rumah Potifar dengan semua kekuasaannya. Tetapi Tuhan tahu tempat Yusuf bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Lalu akhirnya Tuhan izinkan tante Potifar memfitnah Yusuf. Ya dikatakan Yusuf tuh ganteng, ya perawakannya ganteng. Ya akhirnya ya tante girang ini, tante Potifar ini. Menurut saudara tante Potifar cantik atau tidak? Yang bilang cantik siapa? Kenapa tahu? Tahu dari mana? Ya yang pertama karena dia istri pejabat toh. Nggak perlu operasi hidung, memang sudah mancung. Ya, orang Mesir itu, cewek Mesir itu cantik-cantik, bodinya, mukanya. Yang paling jelek di Mesir paling cantik di sini. Ya, yang paling jelek di Mesir itu paling cantik di Indonesia lah. Ya, yang paling cantik di Indonesia itu paling jelek di Mesir. Percayalah orang Mesir itu cantik-cantik. Lalu Yusuf digoda, apalagi kan dia istri pejabat, ya. Dan Alkitab berkata, Yusuf itu takut akan Tuhan. Bahkan Yusuf bilang sama tante Potifar, dia nggak ngomong gini, aku menghormati tuanku itu yang sudah kasih aku pekerjaan. Enggak, Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku itu menyakiti hati Tuhan. Walaupun Potifar enggak lihat, walaupun enggak ada orang yang lihat, tapi Tuhan melihat. Orang yang hidup takut akan Tuhan, itu pegang integritas di dalam Tuhan saudara. Walaupun ditawarin apa, ya tetapi dia tetap memegang kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengangkat hidup kita, Tuhan juga yang sanggup merendahkan. Ya ingat, enggak perlu cari muka sama orang, amin saudara. Ya, nggak perlu cari muka, nggak perlu jilat-jilat sama atasan, sama bos. Ya, kalau sudah punya muka, nggak usah cari. Nanti kalau ketambahan muka, jadi bermuka dua, tuh repot nanti. Satu aja sudah cukup ya, nggak usah cari muka. Mending kita cari muka sama Tuhan, sebab Tuhan yang sanggup mengangkat bahkan menurunkan kehidupan seseorang. Karena Yusuf takut Tuhan, dia nggak mau menghampiri istri Potifar. Dia tahu Tuhan melihat. Iya, apa itu integritas. Hidup kita sama ketika di depan orang, sama di belakang orang. Karena kita takut akan Tuhan. Jangan hanya di gereja kita kelihatan akur nih suami istri.
Padahal pulang dari gereja, di rumah ribut, bertengkar, berantem, malu sama setan, amin. Ya, karena setan melihat hidup kita, ya. Mari kita menjadi orang yang berintegritas, saudara, terutama di hadapan Tuhan. Bukan cuma di depan orang supaya dilihat, karena itu Alkitab bilang, lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Akhirnya Yusuf dipenjara. Saya percaya Potifar sangat mengenal Yusuf dan tahu banget bahwa Yusuf gak mungkin melakukan hal itu. Potifar juga kenal siapa istrinya. Ya, kalau model istri yang kegatelan begini, ya tante girang yang kepengen sama ya cowok lain, kira-kira Potifar tahu nggak jenis istrinya ini jenis macam apa? Siapa yang paling tahu kita istri-istri? Suami kan? Bukan suami tetangga toh? Suami kita sendiri. Siapa yang paling tahu suami? Ya istri. Potifar tahu istrinya model perempuan kayak apa. Potifar juga tahu Yusuf orang yang seperti apa. Tetapi pada akhirnya Potifar harus mengorbankan Yusuf karena dia pejabat demi nama baik. Ya, seringkali ada yang harus dikorbankan. Untung Yusuf tidak ditemukan dengan mulut berbusa ya. Seperti yang lagi viral hari-hari ini kan. Harus ada yang dikorbankan demi nama. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu semua kebohongan. Tuhan tahu semua dosa. Anak muda, Tuhan tahu hidupmu walaupun orang tuamu gak lihat kau. Jadilah anak muda yang punya integritas. Wanita-wanita, engkau yang belum menikah, gak usah kelepek-lepek kalau ada cowok laki-laki yang bilang, ih cantik banget, terus meong gitu, gak usah. Mari sibuk membangun jati diri kita di dalam firman Tuhan. Punya value. Supaya engkau menemukan yang terbaik. Karena dunia bisa kasih yang baik. Tapi dari Tuhan itu yang terbaik. Akhirnya Yusuf dipenjara. Yusuf tidak bersungut. Dia mengucap syukur. Dia tahu semua yang terjadi dalam hidupnya itu seizin Tuhan. Lalu satu saat Yusuf mulai terjemahkan mimpi dari orang-orang di tahanan. Sampai satu kali kepala penjara punya mimpi dicerita ke Yusuf. Yusuf terjemahkan terjadi. Satu saat raja mimpi. Dikumpulkanlah semua ahli mimpi di negeri itu. Dikumpulkan ahli nujum semua peramal. Tidak ada satupun yang bisa kasih tahu arti mimpi dari raja. Lalu kepala penjara bilang begini, mohon izin raja, iya. Di tahanan ada satu anak muda, dia sering terjemahin mimpi-mimpinya orang dan itu terjadi. Oh iya, siapa dia? Ucup. Ya, Yusuf itu kalau di Indonesia panggilannya Ucup. Ya. Lalu raja bilang, panggil Ucup ke sini. Lalu Ucup diceritain mimpinya Raja Firaun. Aku tuh mimpi begini. Yusuf bilang, raja arti mimpimu. Akan datang 7 tahun masa kelimpahan di negeri ini. Dan setelah itu 7 tahun kemudian akan terjadi masa kekeringan dan kelaparan. Karena itu raja, buatlah lumbung yang besar. Waktu masa kelimpahan, simpan gandum, simpan semua bahan pokok makanan. Supaya ketika terjadi kelaparan, kita aman sebab kita punya lumbung. Raja Firaun berkata, Yusuf, ya kalau begitu karena kamu menerjemahkan mimpiku dan engkau kasih strategi, maka aku mengangkat engkau menjadi perdana menteri. Bapak Ibu, untuk menjadi perdana menteri di Mesir kalau tidak ketemu raja, kira-kira Yusuf bisa nggak? Nggak bisa, dia orang Ibrani, harus orang Mesir yang jadi pejabat di Mesir. Bagaimana mungkin dia bisa jadi? Yang pertama tidak mungkin itu. Yang kedua ya dia harus melewati jenjang sulit untuk menjadi perdana menteri. Ya harus bikin partai dulu, kampanye, ya bagi-bagi duit. Ya toh susah. Tapi ketika engkau punya value di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan yang sanggup mengangkat hidup kita kan saudara. Ya, mirip-mirip juga cerita Yusuf dengan cerita saya. Saya dibuang dari keluarga saya. Ya, dengan harapan papi saya bilang, kau keluar dari rumah ini gak bawa ijazah, saya mau lihat makan apa kau. Disumpahin gak bisa makan. Tapi apa yang Tuhan buat saudara?
Waktu kita punya nilai firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Saya mendorong setiap kita, hari-hari ini masa yang sulit. Tapi waktu Tuhan lihat dalam hidup kita ada nilai, ada sesuatu yang bisa Tuhan perjuangkan, ada sesuatu yang bisa Tuhan beri, ya, maka Dia akan beri kita, nasib kita berbeda, saudara. Di tengah kesulitan pun Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, dan akhirnya benar terjadi kelaparan dan Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia bawa papahnya dan seluruh keluarganya ke Mesir. Itulah awal sejarah bangsa Israel ada di Mesir. Sudah mengerti adik-adik? Ya, karena saya tahu banyak yang nggak baca Alkitab, jadi nggak tahu ceritanya. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dikatakan Daniel pasal yang pertama, kita baca aja ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Daniel 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Ya, dikatakan di sana firman Tuhan demikian. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan siapa? Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar dari Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung ya kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Lalu dikatakan semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Berikutnya, lalu raja untuk yang berasal dan dari kaum, yaitu siapa? Yakni orang-orang tidak ada yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminuminya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan di antara mereka itu, yaitu sampai di situ. Saudara lihat, waktu Raja Babel Nebukadnezar datang ke Yerusalem, dia menaklukkan Yerusalem, lalu ya diluluh lantahkan. Sampai hal yang paling menakutkan terjadi, perkakas, peralatan di rumah Tuhan, di bait suci, diangkut semua dibawa ke Babel, ditaruh di rumah penyembahan dewa Babel. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istananya, cari, ya jangan cuma kita ambil barang-barangnya, tapi cari orang-orang yang punya etos kerja, yang punya value, yang bernilai, dan kriterianya itu mereka anak-anak muda. Yang kedua, hidupnya tidak bercela, ya. Lalu mereka dikatakan berperawakan baik, penampilannya itu baik. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga penampilan kita. Bukan soal merek, tetapi penampilan yang bervalue. Sekarang ini lagi heboh, anak-anak muda banyak yang tanya saya, Bu, tatoan itu dosa ndak? Saya cuma bilang begini, kamu tuh mau tatoan ngapain? Banyak perusahaan yang tidak terima orang yang bertato. Dari kecil anak saya itu, kalau saya ngajak ke Indomaret atau kemana, tiba-tiba dia bilang gini, Mami ada penjahat di situ. Saya bilang, mana penjahat itu? Kenapa kau bilang itu penjahat? Ada tatonya. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya bahwa orang bertato itu penjahat. Tapi itu otomatis melekat. Saudara lihat kalau orang-orang curanmor itu ditangkap kan tatoan semua itu. Ya. Jadi kau itu gak usah ikut-ikutan, yang gak penting. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mantumu penuh tato, bergumul gak kau? Kita akan bilang sama anak kita, bisa enggak? Yang gak ada tato aja nak. Iya.
Ada loh orang-orang tua konseling sama saya, Bu. Anak saya mau menikah tapi calonnya bertato, bagaimana Ibu? Tuhan memang melihat hati, tapi manusia melihat yang kelihatan. Itu nggak bisa dibilang tidak. Jangan kau tidak peduli dengan hal itu, ya. Rasul Paulus bilang, ya semua itu boleh, tapi apakah itu berguna? Kalau itu cuma jadi batu sandungan, ngapain? Ya lagian teman saya dulu waktu masih muda, dia tato di sini saudara buaya, waktu tua jadi kadal. Karena kan menyusut ya. Jadi keriput, apa kok tato cicak di situ? Ini dulu buaya, Bu. Tapi kan udah tua jadi ya cicak. Dia tato burung Raja Wali dulu di sini, masih muda kekar Raja Wali. Begitu tua jadi emprit. Bikin malu kan? Nggak usah lah. Tatonya naga waktu masih muda, six pack kan, berotot. Naga tua jadi cacing. Nggak usah lah yang aneh-aneh. Sebab kita ini harus berpenampilan, berperawakan baik ya. Nanti kalau tobat susah lagi kau hapus-hapus tatomu itu. Banyak sekarang orang tobat disetrika lah apalah. Adik saya tatoan, dia bertobat terima Yesus. Saya mau setrika ini Deb. Nggak usah lah, Tuhan melihat hatimu kok. Kalau sudah begitu baru tuh. Ya, tapi kalau kau baik-baik sekarang nggak usah anak muda. Ya apalagi perempuan ya. Kita aja flex satu mau dihilangin. Kenapa dibikinlah sini, tato segala macam. Ya enggak usah. Karena manusia itu masih melihat yang kelihatan gitu ya. Lalu dikatakan di sana berperawakan baik, penampilannya baik. Ya dan dibilang juga di sana mereka itu apa? Mempunyai pengertian, memiliki banyak hikmat, berbagai-bagai hikmat. Alkitab berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Enggak mungkin kita bisa punya hikmat kalau tidak punya takut akan Tuhan. Orang yang punya hikmat itu orang yang punya takut akan Tuhan. Waktu kau punya hikmat, kau dicari banyak orang. Iya, kadang mau tanya hal ini. Lalu dikatakan di sana saudara, ya, dia juga mempunyai banyak berpengetahuan banyak. Tolong Bapak Ibu, jangan scroll yang enggak menentu itu di Instagram. Tambah-tambahlah pengetahuan di otak kita ini. Ya, supaya kalau kau bicara ada sesuatu yang bernilai keluar dari mulutmu. Amin. Ya, kita kan enak kalau cerita sama orang, ya tiba-tiba keluar ilmu kesehatan karena kita belajar tentang kesehatan. Ya. Jadi kalau ada orang, iya itu loh orang tua saya itu Alzheimer. Kenapa ya? Oh, menurut studi. Nah, kan kemarin saya baca nih. Ya, tapi studinya harus yang benar, jangan saudara cari yang tidak benar infonya. Oh, menurut studi Bu, Alzheimer itu karena kurang protein, mungkin dia kurang telur. Ya, jadi kalau sudah tua itu harus banyak makan telur supaya nanti otaknya itu bisa ya ini bisa berpikir, bisa nggak gampang ini. Kita punya. Ya, kok Ibu Debbie tahu-tahu? Saya ini suka baca. Ya, kalau engkau punya nilai dalam dirimu, ya punya banyak pengetahuan, semua bisa dipelajari Ibu-ibu. Enggak ada yang nggak bisa. Siapa di sini perempuan yang nggak bisa masak? Ya bisa Bu, masak air. Itu bukan masak, itu rebus. Ya rebus telur Bu, itu nggak masak. Tidak ada perempuan yang nggak bisa masak. Kau bisa buka di YouTube sekarang. Ya, saya tiba-tiba bikin kue singkong. Anak saya bilang, ih enak dari mana kemarin Mami lihat. Sekarang Mami praktekin. Amin. Ya bisa jadi ide jualan tuh. Saya ini kalau nggak pelayan, udah jualan terus saya ini. Ya, masak saya coba semua. Ya, dan kalau kita punya banyak pengetahuan, ya Tuhan tuh lihat saudara, isi hidupmu dengan hal-hal yang penting. Ya jangan cuma scroll nonton drama Korea CEO yang menyamar. Ya, kau berharap-harap aja kau dilamar sama CEO yang menyamar. Ingat, kau itu perintis bukan pewaris. Amin. Ya nggak usah mimpi-mimpi datang CEO, itu cuma ada di drama Korea dan drama Cina itu. Nggak ada di dunia nyata begitu, bohong itu semua. Mari buka otak kita, jangan isi terus dengan yang begitu. Seharian nonton drama box. Bapak-bapak juga banyak ini sekarang. Saya tahu model-model bapak-bapak ini yang suka nonton drama box. Ya sembunyi-sembunyi gini, nggak apa-apa. Lagi nonton drama box CEO yang menyamar.
Ya, ayo saudara, kita pakai hidup kita ini untuk nambah pengetahuan. Lalu dikatakan di sana, mereka yang punya pengertian tentang ilmu, orang yang rajin bekerja, yang jujur, punya etos, ya punya kemampuan. Seringkali kita tuh dengar orang itu, Bu, kalau di gereja pegawai saya itu, dia kalau doa, bahasa rohnya sampai langit ketujuh. Tapi malasnya, auzubillahi minasyaitonir rahim. Banyak yang begini. Kristen, ya doa rajin, tapi di kerjaan malasnya minta ampun. Itu Bu, saya dulu pernah saudara, teman saya pendeta. Dulu kan kita ini buka percetakan, ya, bikin buku-buku rohani. Jadi teman saya pendeta bilang, Bu, kalau butuh karyawan, saya punya ini, ya. Orang gereja saya worship leader. Bagus kalau WL. Saya pernah lihat dia WL. Wah, kalau WL itu bahasa rohnya, malaikat bergetar. Saya terimalah ya. Lumayan ngasih kerjaan sesama anak Tuhan. Masuk saudara bekerja berapa bulan. Tiba-tiba ada satu toko buku tuh telepon, pas saya ada di kantor. Saya angkat, iya Bu. Bu Debbie bisa nggak ditambahin buku yang bulan ini ya, karena kita kehabisan stok. Ya maaf ya Bu, aturannya kan bayar dulu stok-stok yang 2 bulan lalu ini udah nunggak. Bu, loh saya enggak pernah nunggak. Sudah bayar sama karyawan Ibu. Loh, kapan? Dia memang kalau nagih ke sini itu di luar jam kerja Bu, sore sama pacarnya. Oh, akhirnya dicek semua toko, ternyata dia tagih diam-diam. Saya panggil dia. Ya, mana uang setoran toko-toko? Kamu ternyata selama ini nagih diam-diam di luar jam kerja, uangnya mana? Maaf Bu, saya pakai dulu. Saya bilang, kau kalau doa sih, maling saudara. Enggak jadi jaminan memang kadang-kadang. Iya. Di mana karakter Kristus kalau orang takut Tuhan menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, maka Tuhan akan kasih kita kepercayaan yang besar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya integritas yang luar biasa. Lalu mereka disayang sama raja karena jujur, memiliki banyak hikmat. Daniel juga terjemahkan mimpinya raja. Ya, lalu banyak hal, dan Alkitab berkata, kita baca apa yang mereka dapatkan saudara. Daniel 2 ayat 48 sampai 49. Kalau kita punya etos kerja, Tuhan promosikan, maka Tuhan beri kemuliaan saudara. Daniel 2 ayat 48 sampai 49, kita baca apa kata firman Tuhan. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas apa? Dan lalu ayat 49, atas permintaan siapa? Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Sadrak, Mesak, dan sedang Daniel sendiri tinggal di, wow enggak saudara? Mereka ini orang Israel, diangkut ke Babel. Tiba-tiba ayat 48, coba balik, raja itu mengasihi Daniel sehingga dia memuliakan siapa? Daniel, orang yang takut Tuhan. Siapa Raja Babel? Orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi karena melihat etos kerjanya Daniel yang jujur, takut akan Allah, dia kasih kemuliaan. Raja menganugerahi dia dengan banyak pemberian yang besar, bukan pemberian kecil. Makanya orang itu kalau punya etos, punya value dalam Tuhan, sering dikasih-kasih saudara. Ya, jangan iri lihat saya dikasih-kasih. Ini Alkitab tulis. Kenapa Salomo itu raja-raja datang ke sana untuk mendengar hikmat dan memberi upeti? Cuma pengen dengar nasihat yang keluar dari mulutnya. Dan Alkitab mencatat mereka datang dengan membawa upet. Kalau di hidupmu itu ada value, orang cari engkau. Amin. Dan bukan cuma itu, dikatakan raja memuliakan hidupnya Daniel, dianugerahi dengan banyak pemberian yang kecil. Enggak, diberkati dengan hal-hal besar. Bukan cuma itu, dibuatnya Daniel menjadi apa? Anak buah. Wow enggak? 3 kali wownya. Nah itu baru cocok. Bukan cuma 1 kali, 3 kali wow.
Orang tuh kalau disertai Tuhan, kalau punya value, bernilai tinggi, takut Tuhan, jujur, dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas fluid. Atas mana? Wilayah Babel. Bukan Bangka Belitung ini, bukan. Ini benar-benar Babel. Ya, bukan Bangka Belitung sana, itu Ahok. Ya, ini di Babel, bayangkan seluruh wilayah. Makanya Alkitab berkata, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, semua harus tunduk di bawah Daniel. Dan apa yang terjadi? Orang mulai iri. Biasa kalau orang diangkat Tuhan, banyak yang iri. Orang itu iri, seringkali melihat keberhasilan kita, itu kok bisa gitu, dia nggak tahu prosesnya apa. Dan Alkitab berkata, gubernur, para wali kota, bupati bersepakat. Gini loh, ini kan orang baru. Orang lama apa orang baru? Orang baru, nggak bahaya tah? Bahaya. Kita jatuhin yuk. Dan Alkitab berkata, satu-satunya kesalahan yang didapati dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam hal apa? Korupsi? Tidak. Dalam hal ibadahnya kepada Allah. Babel negara yang tidak mengenal Allah. Lalu para bupati, menteri, gubernur kan gak suka nih orang jujur naik kan. Mereka biasanya korupsi toh. Di mana itu? Ya. Itu biasa terjadi. Kalau ada orang benar naik, maka ini tidak senang saudara. Lalu mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka mulai ngompor-ngompori raja. Raja bikin patung. Raja itu orang di sini paling berkuasa. Semua rakyat harusnya memuja raja, bikin patung. Lalu semua harus menyembah kepada patung Nebukadnezar. Dan bikin aturan raja, tidak boleh ada orang berdoa kepada Allah lain selain berdoa kepada dewanya Nebukadnezar. Dan ketika peraturan dibuat, raja mentok peraturan itu dengan cincin materainya. Kalau cincin materai raja sudah ditok, artinya tidak ada seorang pun bisa mencabut itu, termasuk raja. Itu keputusan yang sudah dibuat, tidak boleh ditarik kembali. Dan akhirnya Daniel kena dan Sadrak, Mesak, Abednego. Kayaknya kok sudah selesai ceritanya ya. Habis kau, kata mereka. Pejabat-pejabat korup ini. Habis kau. Lalu mereka melempar Daniel ke gua. Alkitab berkata, raja sangat sedih karena Daniel adalah orang yang dia kasihi, yang dia percaya. Raja pakai kain kabung malam itu. Karena dia gak bisa tarik aturan itu sebab sudah ditok sama cincin materai raja. Apa yang dilakukan? Raja masuk ke istananya pakai kain kabung. Sebab dia sedih. Datang penyanyi-penyanyi, datang makanan, raja bilang gak ada penyanyi malam ini. Aku berkabung karena orang yang aku sayang Daniel akan mati malam ini dimakan singa. Raja berkata, Daniel, aku minta maaf, aku gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Allah yang engkau sembah itu sungguh-sungguh mengasihi engkau dan berkuasa, maka dia yang akan membebaskan engkau. Raja tidak tidur semalam-malaman. Begitu fajar menyingsing, raja langsung bangun dari tempat tidurnya. Dia berjalan ke gua singa. Dan dia cuma berkata begini, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu sudah menolong engkau? Raja berharap pasti tidak ada suara. Daniel berkata, aku selamat ya raja, karena Allahku hebat dan dahsyat. Tepuk tangan saudara buat Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam lautan api yang menyala. Tapi mereka diselamatkan Tuhan dan semuanya berbalik. Para pejabat yang merancangkan kejahatan itu, mereka dan seluruh saudara, anak, istrinya dilempar dalam gua singa, dilempar dalam dapur api. Dan lewat kehidupan mereka, raja bertobat dan menerima Tuhan
menyembah kepada Allah yang hidup. Waktu kita ini hidup memiliki integritas, value sesuai firman Tuhan, kita hidupnya dapat membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, nggak usah repot-repot teriak ya untuk orang bertobat. Ayo hidupi itu supaya itu menjadi bagian dalam hidup kita dan ada kuasa yang menyertai hidupmu sehingga orang akan melihat Yesus dan mereka akan datang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, saya undang para imam musik, sekalipun masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Anak muda, jangan andalkan ilmu yang kau punya. S1, S2, S23, S24 kayak Samsung. Sekarang udah S berapa Samsung? S26. Ya. Tapi kalau kau tidak takut akan Tuhan, maaf saudara, ilmu itu tidak berguna kalau tanpa takut akan Tuhan. Sebab promosi itu hanya datang dari Tuhan. Dengan cara yang supranatural. Bagaimana Daniel, Yusuf yang tidak mungkin menjadi pejabat di negara yang tidak mengenal Allah, tapi Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi berkat. Kita bangkit berdiri bersama, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami, supaya tanda dan mujizat menyertai hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Katakan, Tuhan, kami mau belajar melangkah untuk memberi nilai firman Tuhan di hidup kami. Dengar baik saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa engkau untuk berubah. Hanya dirimu sendiri dengan Tuhan. Anak-anak muda, sesulit apapun masa ke depan, milikilah nilai firman Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah takut akan Tuhan. Suami-suami, istri-istri, sebab bagi orang-orang yang punya etos kerja, yang takut akan Tuhan, bagi mereka lah Tuhan menyediakan banyak mujizat, banyak promosi, banyak berkat yang tidak terpikir oleh cara manusia. Tuhan bisa angkat hidupmu karena engkau dipandang layak di hadapan Tuhanmu. Bilang, Tuhan, hari ini kami mau berubah. Kami mau menggenapi firman di hidup kami. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Ku kuat sebab Kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga. Ku kuat sebab Kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.